Siang Bang Agustinus Nahak. Bang, ini terkait Niki dan RG semakin memanas nih Bang. Dari pengacaranya itu Bang Fahmi, pengacara Niki ingin melakukan gugat perdata wan prestasi kepada beberapa pihak, bukan hanya pihak perorang tapi juga institusi seperti pihak pertama RG, AM, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan juga perusahaan. Menurut Abang sendiri gimana nih Bang melihatnya Ya, Bang? jadi pertama-tama kita harus bicara dulu nih. Kita ini kan kasusnya pidana, ya kan? Ada pengancaman, dugaan pengancaman dan juga dugaan pemerasan. Makanya dia saat ini berada di tahanan Polda Metro Jaya. Yang saya mau bahas di sini bahwa dari awal saya sampaikan bahwa dari alat bukti itu pasti lemah. Dan faktanya hari ini tahanan penyidik sudah 20 hari plus tahanan kejaksaan 40 hari, sekarang sudah tahanan pengadilan plus 30 hari. Kalau 90 hari ternyata kasus ini walaupun belum diputus, ya sudah 90 hari, dia harus bebas demi hukum. Harus bebas demi hukum. Makanya kalau nanti lihat beberapa hari ke depan, kan mungkin sekitar beberapa hari kemudian, kan sudah hampir 90 hari ini. Ya kan? Itu segera nanti tim pengacara ngitung itu. Karena kan penyidik punya kewenangan 20 hari, diperpanjang kejaksaan 40 hari plus pengadilan 30 hari. Kalau sampai 90 hari ternyata kasus ini belum juga diputus oleh pengadilan atau prosesnya lanjut ke tahap 2 dan lain sebagainya, itu dengan sendirinya Nikita Mirzani harus keluar tahanan atau bebas demi hukum. Ya. Jelas ya? Bang, tapi ada beberapa pihak lawyer dan juga praktisi hukum mengatakan susah untuk Niki bebas karena ini menyangkut pemerasan dan TPPU. Soal masalah susah bebas atau tidak, faktanya sampai hari ini proses hukumnya belum sampai tahap 2. Ya, belum sampai tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa. Tahap 2-nya, P21-nya kan jaksa masih P19 terus. Artinya P19 itu kan ada petunjuk dari jaksa yang harus dipenuhi oleh pihak penyidik. Kalau itu terpenuhi, artinya P21 tahap 2 akan segera dilakukan. Kalau dilakukan sebelum 90 hari, proses hukum akan berjalan. Tapi ingat, kalau sampai terdakwa belum diputus, sudah 90 hari, bisa saja kasusnya bisa Nikita bisa bebas demi hukum. SPF 3 ya? Iya, bebas demi hukum. Bang, tapi menurut Abang tepat kasih Bang Bang Fahmi Bahmid, lawyer dari Niki, menggugat perdata wan prestasi. Sebenarnya wan prestasi itu seperti apa sih Bang penjelasan dari Abang sendiri? Wan prestasi yang mana? Gugatan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah pelanggaran kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yang berarti salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini terjadi bisa karena alasan seperti tidak memenuhi prestasi sama sekali, keterlambatan memenuhi prestasi, atau tidak sempurna memenuhi prestasi. Jadi maksud saya, gugatan wan prestasi kepada siapa? Ini kita mau gugatan wan prestasi kepada siapa? RG. Emang ada pernah perjanjian tertulis yang dia tidak jalankan? Kalau menurut saya fokus aja deh soal pidana Nikita Mirzani. Nanti kalau Nikita keluar, ternyata Nikita bebas demi hukum, Nikita boleh mengambil langkah upaya hukum, baik pidana atau perdata kepada si pelapor. Itu boleh. Kontra LP aja. Kontrol LP. Bisa dibuatkan laporan polisi. Karena kan faktanya sampai hari ini Nikita Mirzani sampai hari masih status tersangka saja kan. Belum terdakwa, apalagi P21 aja belum. Masih tahap 2-nya belum juga dilakukan karena ada petunjuk yang belum dilengkapi oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Saya dari awal saya sudah bilang, ini pembuktian lemah. Yang ngancam itu siapa? Pengancam itu ngancam pakai apa? Masa seorang Nikita Mirzani mengancam orang? Pakai cara apa ngancamnya? Atau datang ke rumahnya atau ngancam pakai apa? Benda? Kan pengancam itu harus jelas dong. Yang kedua, pemerasannya mana? Yang bawa duit siapa? Yang nanya lewat Dr. O siapa mau bertemu sama Nikita Mirzani? Lalu yang bawa duit siapa? Gitu. Yang menyerahkan duit siapa? Orang menyerahkan duit sebanyak itu pasti ada kepentingan, pasti ada alasan tertentu. Tidak mungkin mau kasih gratis. Ini hibah, bisa aja. Ini sukarela, bisa, karena tidak ada hal yang harus disepakati bersama. Maka saya bilang pembuktiannya pasti lemah. Di pengadilan saya memungkinkan untuk Nikita Mirzani bisa bebas. Bang, terkait nanti langkah-langkah hukum, Bang Fahmi juga bilang akan segera ya merundingkan apa yang harus dilakukan terhadap lawan-lawannya. Yang Abang bilang tadi counter peradilan. Tapi sebenarnya kalau pra peradilan juga bisa gak sih Bang atau gimana nih Bang? Ya sebenarnya kan dari awal saya udah bilang, yang pertama ajukan permohonan penangguhan penahanan. Nikita Mirzani demi alasan kemanusiaan
dengan satu jaminan keluarga, dengan komitmen tidak melarikan diri, dengan tidak mengulangi perbuatan mempengaruhi saksi atau menghilangkan barang bukti, ini kita boleh mengikuti proses hukum itu di luar tahanan Polda Metro Jaya. Toh kalau itu sudah dilakukan, lakukan upaya hukum Prapit untuk menguji status Nikita Mirzani sebagai tersangka itu sudah sah atau tidak. Ya, kalau memang sah, proses hukum tetap dijalankan, masuk ke objek perkara, pokok perkara. Tapi kalau memang tidak sah, Nikita juga bisa dibebaskan di putusan hakim tunggal Prapit itu. Tapi saat yang ada penangguhan yang abang bilang penangguhan ditolak semuanya bang, mulai dari anak, keluarga, kakaknya, nggak bisa bang. Ya, artinya ada pertimbangan tuh. Harusnya kan demi kemanusiaan, dia sebagai seorang ibu, kepala keluarga pula merangkap. Yang kedua, dia punya alamat yang jelas di Jakarta. Jadi kalau kekhawatiran penyidik bahwa dia untuk melarikan diri, saya rasa tidak memungkinkan karena dia punya anak, dia punya tanggung jawab, dia punya rumah di Jakarta, dia punya pekerjaan yang jelas. Demi kemanusiaan bisa kok, apa yang nggak bisa? Yang penting proses hukumnya tetap dijalanin. Iya kan? Faktanya kan sampai sekarang hampir 90 hari Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya. Lalu sampai 90 hari lalu tidak ada tahap 2-nya, bahkan belum ada putusan. Bahkan kalau dia sudah sampai terdakwa sekalipun, dia bisa bebas. Bebas demi hukum karena sudah melampaui tahanan 90 hari. Terakhir, karena dari pihak JPU sendiri bilang berkas-berkas itu belum lengkap, berarti kan ada yang belum valid bang, berkasnya belum. Dari awal saya udah bilang juga bahwa ini dari pembuktian pasti lemah. Jaksa pasti tidak akan terima P21 tahap 2. Pasti ada petunjuk harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Faktanya kan sudah 80-an hari, 70-an hari, bahkan sudah mencapai hampir nanti kurang lebih 90 hari. Ini kalau belum naik juga tahap 2, P21, tersangka dan barang bukti diserahkan ke jaksa untuk proses sidang. Mungkin jaksa menganggap bahwa ini tidak layak untuk disidangkan. Kalau tidak layak sampai 90 hari penahanan, pulang nih kita. Demi hukum dia harus pulang karena sudah melampaui batas 90 hari. Tahanan polisi sudah 20 hari. Diperpanjang tahanan kejaksaan 40 hari. Sekarang diperpanjang lagi tahanan pengadilan 30 hari lagi. Artinya apa? Artinya memang pembuktiannya lemah. Itu loh. Oke, siap, mantap. Terima kasih bang. Oke, Bang DJ, terkait kemarin adanya statement dari kejaksaan itu yang mengatakan bahwa apakah relevan pasal TPPU itu masuk ke dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani? Oke, gini, menindaklanjuti statement Kejaksaan Tinggi Pak DKI bahwa dia juga mengatakan berkas yang diajukan oleh kepolisian itu masih tetap ditolak ya, artinya masih P18, P19, belum P21, artinya berkas ini masih belum layak untuk dilimpahkan atau dinaikkan pada tahap 2. Karena kalau udah tahap 2 itu kan artinya dilimpahkan ke pengadilan untuk dipersidangkan. Nah, di sini kita bisa melihat artinya pihak kejaksaan dalam konteks ini dia masih bekerja secara objektif ya. Jadi dia tidak diintervensi oleh pihak kepolisian. Buktinya apa? Buktinya berkas-berkas dari kepolisian selalu ditolak. Kalau ditolak artinya ada nota catatan ya yang harus dilengkapi oleh pihak kepolisian yang berkaitan dengan bagaimana pembuktian ya. Pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Jadi ada kemungkinan menurut saya sampai sejauh ini unsur tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu masih juga tidak memenuhi unsurnya gitu loh. Apalagi berkaitan dengan pasal TPPU. Saya menganggap bahwa TPPU ini kan menurut saya nggak ada korelasinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani seperti yang dilaporkan oleh Reza Gladys gitu loh. Kalau TPPU seperti di dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dikatakan bahwa yang disebut dengan tindak pidana TPPU itu adalah satu perbuatan di mana pelaku mengaburkan dalam konteks uang, misalkan uang ini hasil kejahatan, hasil korupsi misalkan contoh, uang ini dikaburkan seolah-olah diputerin ada bisnis, ada produk bisnisnya gitu loh, sehingga tidak terlihat bahwa uang ini adalah uang hasil kejahatan. Jadi kalau menurut saya tidak tepat kepolisian menggunakan pasal atau penerapan pasal TPPU terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Kalau hanya dugaan tindak pidana pemerasan itu sah-sah saja ya kan. Kenapa? Karena memang dia terima uang dari Reza Gladys gitu kan, dari pelapor. Cuman kita melihat bahwa uang ini kan bukan diminta oleh Nikita Mirzani, tetapi pelapor menawarkan uang tersebut kepada Nikita Mirzani untuk meminta bantuan. Meminta bantuan dalam konteks ini adalah ada indikasi bahwa pelapor pun ada melakukan perbuatan pidana. Contoh dia ada ibaratnya kayak bisnis skincare yang overclaim. Atau di sini kalau kita katakan bahwa
pelapor masuk ke dalam bagian adalah mafia-mafia skincare. Nah, kenapa saya katakan dia mafia skincare? Karena memang bisnisnya dia adalah skincare gitu loh. Dan di sini dia seperti ketakutan ketika Nikita Mirzani memblow up pelaku-pelaku mafia skincare ini dengan gaya-gayanya Nikita Mirzani sebagai seorang public figure, jadi ketakutan, sehingga pelapor mencoba menghubungi Nikita Mirzani untuk meminta bantuan gitu lah. Artinya kalau kita lihat bahwa di sini adalah tidak ada mens rea atau niat dari Nikita Mirzani memang untuk meminta atau memeras uang seperti apa yang dijelaskan di dalam pasal 368 KUHP yang berkaitan dengan pemerasan gitu loh.